Selamat malam dan shalom. Saya ucapkan bagi kita semua. Saat ini sama-sama saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan saya share di malam hari ini. Ya, firman Tuhan yang akan saya share atau saya bagikan kepada kita semua di malam hari ini saya ambil dalam surat 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Dan firman Tuhan ini saya khususkan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Mari sama-sama kita merenungkannya. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin untuk firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dia peruntukan untuk anak rohaninya yaitu si Timotius. Dimana kita tahu bersama bahwa Timotius ini adalah seorang anak muda. Nah, ketika Timotius diberikan oleh tugas oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar sana pada saat itu, Timotius menganggap bahwa dirinya adalah orang muda, atau Timotius menganggap bahwa dirinya itu masih sangat muda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar sana, khususnya orang-orang yang lebih dewasa di atas dia. Ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada dia bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, seringkali kita sebagai anak muda ketika kita diperintahkan untuk mari Tuhan mau bawa kita untuk melakukan misinya, untuk kita mau dibawa melakukan suatu hal yang kita merasa bahwa itu di luar kemampuan kita. Ya, dan kita di situ berpikir bahwa Tuhan, saya ini masih sangat muda, Tuhan, saya ini belum bisa untuk melakukan itu. Bagaimana nantinya ketika saya menyampaikan itu kepada orang yang lebih tua di atas saya, lalu kemudian saya akan direndahkan. Nah, itu yang kadang muncul dalam kemanusiaan kita sebagai anak-anak muda. Tetapi di sini Rasul Paulus memberitakan atau dia menasihati kepada Timotius yang adalah anak rohaninya pada saat itu. Dia mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Karena masa muda, karena engkau muda. Tetapi ketika Rasul Paulus menasihati Timotius, ada poin-poin, ada beberapa aspek yang dia mau untuk Timotius kerjakan dalam kehidupannya, dan itu juga yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Nah, selanjutnya dia berkata bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, untuk supaya Timotius tidak dianggap rendah oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, maka Paulus mengatakan bahwa dia harus menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Untuk kita bisa menjadi orang yang tidak dianggap rendahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus bisa menjadi teladan. Nah, bukan berarti orang yang lebih tua yang pantas untuk dihormati. Kita pun yang masih muda pantas dihormati jika kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Sehingga biasanya ada pepatah dunia mengatakan bahwa saya menghargai kamu bukan dari umur kamu, tetapi saya menghargai kamu dari cara kamu memperlakukan saya. Seperti itu. Nah, jadilah teladan. Baiklah kita sebagai anak-anak muda, bagaimana supaya kita tidak bisa dianggap rendah? Kita harus bisa menjadi teladan. Ada beberapa aspek yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Yang pertama, bahwa kita harus menjadi teladan dalam setiap perkataan kita. Kadang kita sebagai anak-anak muda selalu ngerocos sana-sini, selalu mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita jatuh atau kita berjalan lalu kemudian kita tabrak sesuatu yang itu membuat kaki kita sakit, langsung segala kebun binatang keluar. Nah, dengan sendirinya ketika kita menyampaikan hal-hal yang seperti itu artinya kita tidak bisa diteladani. Orang-orang akan melihat kita, wah mulutnya itu kotor dan lain sebagainya.
dia memperkatakan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak seharusnya dia katakan. Tetapi kalau dalam masa muda kita senantiasa menjaga perkataan kita. Artinya kita jaga setiap apa yang kita omongkan, kita pikirkan terlebih dahulu, baru kita keluarkan. Dan ketika kita bisa mampu mengatakan kata-kata yang bijak, untuk bisa membangkitkan semangat orang lain yang ada di luar sana, maka kita akan bisa menjadi teladan. Ketika orang melihat kita, wah, jangan pandang umurnya, tetapi pandang apa yang sering ia katakan. Bahwa kadang-kadang ia sering mengatakan kata-kata yang bijak, yang itu menggelitik. Menggelitik dalam tanda kutip ya. Ya, Timotius dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya dia bisa menjadi teladan dalam perkataannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa kamu harus menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Ya. Ini yang kadang kita berpikir bahwa wah, sangat sulit untuk kita lakukan. Hari-hari kita berjalan, hari-hari kita melakukan aktivitas, dengan sendirinya orang akan melihat kita. Orang akan melihat kepribadian kita. Wah, dia itu kasar orangnya. Wah, dia itu begini orangnya. Dengan sendirinya ketika orang menilai kita seperti itu artinya bahwa kita tidak bisa menjadi teladan lagi. Nah, bagaimana supaya kita tidak direndahkan oleh orang lain sebagai anak muda? Marilah kita menjaga tingkah laku kita di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya nanti kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti saya saat ini, supaya kita bisa dihargai orang. Tetapi melalui tindakan kita, sekecil apapun itu, ketika kita bisa melakukan hal yang positif, maka kita akan bisa menjadi teladan. Yang ketiga, kita harus bisa menjadi teladan dalam kasihmu, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi teladan dalam setiap kasih? Ya, kasih itu sabar, Alkitab katakan. Kasih itu murah hati. Ya, bukan hanya materi yang bisa kita kasih kepada orang lain supaya kita dikatakan, wah, dia itu murah hati, wah, dia itu memiliki kasih. Tidak. Tetapi ketika kita melihat orang yang sedang bersusah hati, lalu kita dekati dia dan kita tanya, kamu kenapa? Mungkin kamu bisa share masalah kamu kepada saya, dan ya siapa tahu sekalipun saya tidak bisa membantu secara materi, saya bisa membantu dengan nasihat, atau saya bisa memberikan jalan keluar, atau mungkin saya bisa memberikan kata-kata yang bisa membuat dia semangat dan lain sebagainya. Berarti itu kita sudah memberikan kasih. Sehingga ketika dia menceritakan apa yang menjadi masalahnya, dia merasa flong, atau dia merasa, wah, beban saya sedikit berkurang. Ya. Jadilah teladan dalam setiap kasihmu. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kita harus bisa menolong sesama kita. Mungkin ada teman kita yang kekurangan pakaian. Kita tidak mempunyai uang untuk membelikan dia. Tetapi mungkin ada baju kita yang lain yang mungkin bisa kita kasih kepada dia yang sudah tidak kita pakai lagi. Seperti itu. Ya. Yang keempat adalah jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Ya, kesetiaan dalam bentuk apa? Nah, ketika kita mengikut Tuhan, ada begitu banyak lika-liku perjalanan hidup yang harus kita lalui dan yang harus kita tempuh. Mampukah kita bertahan sampai akhir? Di situ kita bisa dilihat kesetiaan kita. Ya, mampukah kita setia dalam mengiring Tuhan? Ketika kita diberikan tugas pelayanan, contoh kecilnya saja, kita diberikan tugas yang kecil, ya mungkin menurut kita itu adalah tugas yang kecil. Misalnya pegang LCD di gereja. Iya. Tetapi di situ orang akan melihat kita ketika kita melakukan itu. Mampukah kita bersungguh-sungguh melakukan itu? Mampukah kita melakukan itu dengan segenap hati kita? Ya, kalau misalnya orang yang melakukan itu dengan tidak setia, maka dia akan melakukan begitu saja. Dia akan menganggap bahwa itu adalah hal yang sepele.
Tapi ketika dia mampu mengambil tugas itu dan dia mampu melakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, maka akan segala cara dia lakukan untuk bisa dia kreasikan di dalam LCD itu. Ketika dia tampilkan sesuatu, dia akan tampilkan yang berbeda, yang membuat orang-orang bisa melihat, wah bagus ya kalau misalnya dia yang pegang LCD seperti ini, bla bla bla, seperti itu. Dengan sendirinya dia akan bisa menjadi teladan. Wah, kapan-kapan kalau misalnya kita berikan tugas, kita berikan kepada dia. Karena apa? Karena dia adalah orang yang setia dengan setiap tugas-tugas kecil, sekecil apapun itu. Ketika dia dikasih, dia berani. Atau dia setia melakukan itu, dia setia mengerjakan itu, teman-teman. Nah, bagaimana dalam masa muda kita, mungkin kita anak-anak muda di luar sana yang pekerja kantoran, dan lain sebagainya, kita diberikan tugas, atau kita diberikan salah satu tugas yang mungkin itu membuat kita, wah Tuhan kayaknya ini buat saya pusing deh, wah Tuhan kayaknya ini buat saya ini, dan lain sebagainya. Marilah untuk kita bisa jadi teladan, kita mengerjakan itu dengan segala kesetiaan kita. Sehingga ketika kita tekun, tugas apapun itu yang diberikan kepada kita,